Berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena sudah dibelikan baju untuk lebaran. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya melepaskan pria yang bernama Hua Yetian. Setelah itu wajah Hua Yetian pada saat ini tampak pucat dan tidak lagi memiliki ketajaman. Tatapan matanya ketika melihat Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih hormat dan dirinya segera menangkupkan tangannya serta membungkuk. Sementara itu Xiao Yan bertanya apa yang digunakan oleh Hua Yetian untuk menyembunyikan auranya pada saat sebelumnya. Hua Yetian adalah sosok yang cukup pintar, dirinya tahu bahwa di bawah kekuatan absolut dirinya pada saat ini hanya bisa menyerah. Dirinya segera mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya ke arah Xiao Yan. Kemudian terlihat jika mata Xiao Yan sedikit menyipit begitu dirinya melihat benda tersebut. Ini tidak persis sama dengan giok tersembunyi yang dimiliki oleh Xiao Yan tetapi kemiripannya 80%. Xiao Yan bisa langsung tahu bahwa keduanya dibuat oleh orang yang sama, teknik pembuatannya hampir sama. Terkecuali perbedaan polanya, Xiao Yan yakin bahwa ini sama dengan giok tersembunyi di tangan Xiao Yan. Pada saat sebelumnya dengan kekuatannya Xiao Yan sesungguhnya sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Hua Yetian. Giok tersembunyi ini tampaknya sepenuhnya benar-benar menyembunyikan auranya. Barulah setelah Ye Beijing mengirimkan pesan kepada Xiao Yan, Xiao Yan mengetahui keberadaannya. Sementara itu Hua Yetian terkejut dan bergumam, mungkinkah Yang Mulia benar-benar mengenali hal ini? Xiao Yan seketika bertanya dengan rasa ingin tahu di manakah dirinya mendapatkannya. Mendengar hal tersebut Hua Yetian pun menjelaskan bahwa ceritanya panjang dan dirinya membeli benda tersebut dari seorang keabadian dewa. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera membalik telapak tangannya dan memasukkan giok tersembunyi Hua Yetian ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa giok tersembunyi ini akan menjadi tiket masuk Hua Yetian. Hua Yetian mengangguk berulang kali sebagai jawaban dan persetujuannya kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu senyumnya palsu dan tampak terlihat jelas bahwa dirinya tertekan, bagaimanapun dengan batu giok tersembunyi ini dirinya bisa menyembunyikan auranya dan menghindari banyak masalah yang tidak diperlukan. Namun sekarang setelah dirinya dikalahkan, dirinya tidak memiliki hak untuk tawar-menawar dengan Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyerangnya lagi, bahkan jika dirinya bisa melarikan diri, dirinya harus membayar harga yang mahal. Pada akhirnya dirinya hanya bisa menggertakkan gigi dan menerima kekalahannya. Adapun Wu Yan dan dua lainnya pada saat ini mereka berada cukup jauh. Mereka menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang lebih hormat. Xiao Yan telah mengalahkan salah satu di antara mereka. Bahkan Xiao Yan membantai orang kuat yang berada di langkah ketiga dan ini benar-benar sangat mencengangkan. Orang kuat itu benar-benar bukan lawan Xiao Yan apalagi mereka yang berada di bawahnya. Wu Yan menghela napas dalam-dalam dan bergumam untungnya dirinya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika mereka bertiga bergabung, dirinya khawatir mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Qian Zuang seketika mengangguk setuju sementara Jin Si menyatukan kedua tangannya dan melantunkan Amitabha. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terdiam dan sesungguhnya alasan mengapa Xiao Yan tetap tinggal di tempat ini dan tidak segera menerobos blokade adalah yang pertama, Xiao Yan ingin melihat makhluk macam apa yang datang ke sini. Dari tiga sosok kuat yang ada ditambah dengan Hua Yetian semuanya tidak berasal dari Sensi. Xiao Yan berpikir mungkinkah tidak ada keabadian dewa yang kuat di antara sosok-sosok yang berada di Sensi, atau mungkinkah keberuntungan di tempat ini tidak mampu menarik keabadian dewa Sensi untuk datang. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa menerka-nerka dan hanya bisa teringat oleh perkataan sang ratu. Ratu berkata bahwa ada alasan mengapa Sensi menghadapi situasi seperti ini. Alasan mengapa jumlah orang kuat sangat sedikit pasti karena adanya pengaruh tertentu.
Xiao Yan hanya bisa dirinya mengamati betapa tidak masuk akalnya semua ini dan tidak punya cara untuk mencari tahu. Untuk saat ini, Xiao Yan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini dan kembali fokus pada blokade. Semua sosok juga pada saat ini berkumpul. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan Gou Yan dari lengan bajunya dengan sangat enggan. Sebelum Gou Yan mengoceh, Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa semua orang bisa menyaksikan hal ini. Mendengar hal ini, Gou Yan seketika berubah menjadi serius dan segera memancarkan cahaya biru yang menyelimuti blokade pusaran kehampaan. Sementara itu sosok-sosok yang ada di belakang Xiao Yan bertanya-tanya bisakah blokade dipecahkan hanya dengan cahaya ini? Mereka juga bertanya-tanya harta karun macam apa yang berada di tangan Xiao Yan. Pada saat ini termasuk Wu Yan dan yang lainnya, begitu juga dengan Hua Yetian. Benar-benar terkejut, mata mereka terfokus pada Xiao Yan sebelum setengah batang dupa. Pada saat ini retakan terjadi di blokade. Blokade ini mulai mengeluarkan suara pecah sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Mata Wu Yan bersinar cemerlang ketika dirinya bergumam bahwa blokade ini benar-benar telah dihancurkan. Bagaimanapun mereka telah bersatu dan tidak dapat menghancurkan blokade tersebut. Namun cahaya biru yang keluar di tangan Xiao Yan dapat dengan mudah menghancurkannya. Mereka pada saat ini melihat retakan yang menyebar dengan cepat sebelum akhirnya blokade benar-benar menghilang. Bersama dengan hal tersebut, guntur di bawah kaki Xiao Yan menyambar seketika dan tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur. Xiao Yan meninggalkan 4 sosok yang pada saat ini masih belum menyadari adanya sesuatu. Sesaat kemudian ledakan seketika terjadi dan blokade pusaran kehampaan benar-benar hancur total. Bersamaan dengan hancurnya benda tersebut, kekuatan hantaman yang dahsyat langsung keluar dari pusaran itu membuat keempat sosok terguncang dan terlempar mundur. Baru saja mereka menstabilkan tubuh masing-masing, tiba-tiba sebuah suara yang memerintahkan mereka minggir seketika bergema. Semua sosok menatap ke arah benturan dan melihat ada banyak sosok yang bergegas keluar dari pusaran dengan kecepatan tinggi. Semua tokoh yang baru saja muncul tampak terlihat memalukan. Setelah bergegas keluar, mereka pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh ke belakang. Tampaknya ada makhluk mengerikan di pusaran kehampaan yang pada saat ini mengejar mereka. Lebih dari belasan sosok terbang keluar sementara pusaran pada akhirnya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini Luo Ang dan kelompoknya mendekat satu demi satu. Mereka melihat sosok-sosok yang baru saja terbang keluar dan ekspresi mereka tampak terlihat khawatir, terlebih lagi ketika melihat Xiao Yan dan yang lainnya tidak segera melangkah maju. Tentu saja hal tersebut membuat mereka semakin ragu dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama. Hanya Hua Yetian yang pernah bertarung dengan Xiao Yan dan pakainya sedikit acak-acakan yang terkuat di antara mereka. Sosoknya pada akhir melangkah maju dan segera berubah menjadi kilatan panjang menyapu pusaran kehampaan. Sementara itu Xiao Yan belum bergerak menunggu Ye Beijing dan Xiao Yueli yang muncul. Wu Yan dan yang lainnya menoleh dan pandangan mereka seketika tertuju pada Ye Beijing dan Xiao Yueli. Tatapan ketiganya termasuk Qian Zuang pada saat ini tampak sedikit menyusut. Keindahan keduanya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sungguh menakjubkan. Ye Beijing tampak memiliki segudang pesona dan mata merah muda Xiao Yueli juga pada saat ini tampak sama memukaunya. Qian Zuang pada saat ini menunjukkan senyum canggung di wajahnya. Dirinya tampak terlihat malu dengan pikirannya sebelumnya tentang Xiao Yan. Dengan adanya wanita selevel ini di dekatnya, bagaimana mungkin Xiao Yan berniat melakukan hal buruk kepadanya? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke kapal Dewa Kuno terlebih dahulu. Mereka juga belum tahu apa yang berada di dalam pusaran tersebut. Ketiganya pada akhirnya bergerak mengabaikan sosok Wu Yan dan 2 orang lainnya. Wu Yan dan yang lainnya pada saat ini bingung sementara kapal Dewa Kuno pada saat ini segera bergegas melesat menuju ke arah pusaran.
Begitu melihat Xiao Yan masuk, Wu Yan dan yang lainnya pada akhirnya menggertakkan gigi dan mengikuti dari dekat. Meskipun ada bahaya, mereka semua telah membayar Xiao Yan untuk tiket masuk. Jika mereka tidak masuk, bukankah apa yang telah mereka lakukan semuanya sia-sia? Terlebih lagi ketika Wu Yan dan yang lainnya memperhatikan belasan sosok yang baru saja keluar dari pusaran, mereka menyadari tidak seorang pun di antara sosok-sosok tersebut yang memiliki kekuatan keabadian dewa. Orang-orang ini hanyalah sekelompok keabadian kaisar dan jelas kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi kesulitan yang harus mereka hadapi. Dengan begitu mereka pada akhirnya benar-benar merasa sedikit lega. Sementara itu di antara Luo Ang dan kelompoknya beberapa orang pada saat ini mulai mundur. Beberapa lainnya berpencar ke pusaran kehampaan, tetapi tidak semuanya bergegas masuk. Beberapa dari mereka memilih untuk pergi setelah sedikit ragu-ragu, sementara itu sisanya berpikir bahwa jika dibandingkan dengan harta karun ini, kehilangan nyawa adalah hal yang paling menakutkan. Masing-masing di antara mereka tentu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, setelah memasuki pusaran ada kabut putih singkat seperti awan, dan awan serta kabut ini menghilang setelah beberapa saat. Namun tidak ada benua atau bintang di tempat ini seperti apa yang dibayangkan oleh setiap orang. Tempat ini masih dipenuhi dengan kehampaan yang kacau. Satu-satunya perbedaan dari lautan kehampaan adalah bahwa ruang ini jauh lebih stabil dan juga jauh lebih lemah. Dengan kata lain, jika para keabadian dewa bertarung di tempat ini, kemungkinan besar kehampaan akan runtuh dan terciptalah badai kehampaan. Begitu Xiao Yan menatap ke sekeliling, tempat ini tampak dipenuhi dengan bintang-bintang terang. Hal ini seketika langsung membuat Xiao Yan merasakan kebingungan. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini masih disensi. Xiao Yan berpikir bahwa dari mulai dunia luas yang hancur di tempat hukuman para dewa, hingga alam sejati Xuan Yin dan alam iblis keabadian kuno, ruang hampa di tiap-tiap tempat ini benar-benar berbeda. Kekuatan di masing-masing tempat ini juga tentu saja sangat berbeda. Mendengar gumaman Xiao Yan, Ye Beijing pada saat ini mencubit dagunya yang cantik dan halus. Dirinya lanjut berbicara perlahan bahwa jika tebakannya benar, ini seharusnya milik lipatan spasial di dunia ini. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar istilah yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan sebelumnya. Mata semua orang juga seketika tertuju pada Ye Beijing, sementara Ye Beijing tampak menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Ye Beijing pun segera berkata bahwa dirinya akan menjelaskan apa yang disebut dengan lipatan ruang angkasa. Jika dunia dipandang sebagai sungai yang mengalir deras dan selalu mengalir ke depan, maka lipatan ruang angkasa itu seperti daerah yang mengalir lambat di sungai tersebut. Mereka tetap berada di masa lalu dan ada, tetapi mereka tidak benar-benar ada. Ye Beijing menunjukkan ekspresi bangga di wajah cantiknya, menunggu semua orang memujinya atas pengetahuannya yang luas. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini hanya Zenni yang mengacungkan jempol dan memuji Ye Beijing. Zenni berkata bahwa Nona Ye sepertinya tahu banyak hal. Ye Beijing pada saat ini sedikit cemberut sebelum akhirnya berkata tentu saja dirinya mengetahuinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa jika semua usia di anggota tim Fearless dijumlahkan, Ye Beijing masih lebih tua jika dibandingkan dengan hal tersebut. Ye Beijing yang tampak bangga pada saat ini berubah menjadi lesu. Dirinya memutar matanya karena jengkel ketika menatap ke arah Xiao Yan dan berkata jika Xiao Yan tidak ingin berbicara, sebaiknya Xiao Yan jangan berbicara. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terbatuk sebelum akhirnya mengganti topik pembicaraan untuk meredakan kecanggungan. Xiao Yan bergumam ternyata sekarang mereka masih berada di sensi, namun tempat ini tampak tidak sepenuhnya nyata dan ada yang benar dan ada yang salah. Ye Beijing pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya lanjut menjelaskan dengan perlahan kepada Xiao Yan.
Ye Beijing berkata bahwa ada banyak kasus kerutan ruang angkasa atau lipatan ruang angkasa, namun hal ini seharusnya tidak muncul kecuali dalam keadaan khusus. Dari apa yang Xiao Yan katakan sebelumnya seharusnya ada lebih dari satu yang menunjukkan bahwa kehendak dunialah yang mengubah aturan. Jika orang-orang kuat di seluruh dunia berada di rumah kaca dan lingkungan yang sesuai, pertumbuhan mereka pasti akan mandek. Dunia sengaja menciptakan keberuntungan agar lebih banyak orang kuat dapat bergabung. Tentu saja melakukan hal itu tidak lebih dari sekedar memaksakan sesuatu terjadi. Terlebih lagi hasilnya juga akan sangat ekstrim. Entah berapa orang kuat dapat dibina, tetapi pada saat yang sama, akan ada korban, dan ini merupakan pro dan kontra yang jelas. Semua orang mengangguk sedikit dan semua orang tampak seolah mengerti, tetapi jika dilihat dari ekspresinya tidak jelas apakah mereka benar-benar mengerti atau tidak. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini tampak benar-benar mengerti apa yang dikatakan oleh Ye Beijing. Mungkin ini juga tindakan sensi yang tidak berdaya. Itu juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa hanya ada sedikit orang kuat di sensi pada saat ini. Tampaknya dunia sensi pada saat ini sedang mencoba untuk membuat lebih banyak orang jenius tumbuh dewasa. Xiao Yan menatap kembali ke sekeliling dan merasa bahwa ruang di sini lebih besar dari yang dibayangkan. Tepat saat semua orang tengah memikirkannya, kapal dewa kuno tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Benturan ini terasa seolah-olah pada saat ini kapal dewa kuno dipukul dengan keras oleh sesuatu. Semua orang seketika mendongak melihat seekor binatang aneh di sepanjang bahtera. Dengan keras binatang tersebut menghantam bahtera dewa kuno dengan kepalanya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan segera bergerak memasuki ke kedalaman kehampaan. Ketika binatang buas itu melihat Xiao Yan, dirinya mengeluarkan raungan bendesis sebelum akhirnya menyerbu ke arah Xiao Yan. Tampaknya binatang ini tidak memiliki kecerdasan. Sementara itu Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan seketika melesatkannya ke arah sosok tersebut. Kembali terdengar suara teredam dengan kepala keras binatang buas yang langsung hancur berkeping-keping. Suara retakan juga menyebar bersamaan dengan suara ratapan yang segera terdengar dan binatang buas itu segera meledak dalam aura kegelisahan. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, tubuh dari sosok tersebut seketika meledak. Xiao Yan sedikit terkejut karena ini adalah penghancuran diri. Sosoknya meledak tanpa peringatan apapun, menimbulkan kekuatan tumbukan dalam jarak dekat. Xiao Yan terdorong mundur sedikit dan tubuhnya berlumuran darah ungu. Tiba-tiba kabut putih tebal menyelimuti dirinya dan jelas bahwa darah ini tampak beracun. Xiao Yan segera menggunakan jantung api untuk mengusir racun. Sekarang Xiao Yan berada dalam tubuh dewa asli dan daya tahannya terhadap racun sangat buruk. Jika Xiao Yan tidak mengeluarkan pil pemecah racun 5 roh dan menelannya, maka Xiao Yan akan sengsara. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan butuh beberapa waktu agar racunnya benar-benar dikeluarkan dari tubuh. Xiao Yan baru saja hendak meninggalkan kabut berdarah ungu yang terbentuk akibat ledakan diri monster tersebut. Namun Xiao Yan tiba-tiba merasakan adanya secercah cahaya dan Xiao Yan segera mengangkat serta melambaikan tangannya. Kabut darah ini menghilang dan di dalamnya sebuah benda bersinar seperti kristal muncul. Xiao Yan melambaikan tangannya dan benda itu seketika terbang di hadapan Xiao Yan. Benda ini adalah batu kristal, teksturnya sangat dingin dan mengeluarkan bau yang aneh. Jelas ini bukan suatu batu atau inti monster biasa. Xiao Yan memutuskan kembali ke bahtera dewa kuno dengan kristal yang tergantung di hadapan Ye Beijing. Melihat kristal tersebut, Ye Beijing sedikit mengerutkan kening, mencubit dagunya dan memandanginya cukup lama. Selanjutnya dirinya menggelengkan kepalanya menandakan bahwa dirinya tidak begitu tahu apakah benda ini. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menyimpannya dan berpikir apapun yang muncul di sini pasti akan bisa menjadi petunjuk. Xiao Yan harus menyimpannya dengan baik karena mungkin benda ini akan berguna di masa depan.
Selanjutnya Xiao Yan menghela nafas dan berpikir bahwa mereka pada saat ini berada di dalam kehampaan tanpa arah yang jelas. Jika mereka mencari tanpa tujuan maka hal tersebut tidak hanya akan membuang waktu tetapi juga tidak akan menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Begitu memikirkan hal ini Xiao Yan teringat gulungan yang diberikan oleh sang ratu kepadanya dan lembaran giok yang disalinnya seketika muncul. Begitu Xiao Yan membuka peta ini Xiao Yan melihat catatan yang ditulis oleh sang ratu. Catatan ini sederhana bertuliskan manusia bumi langit dan bahaya. Xiao Yan seketika berpikir mungkinkah catatan ini memberitahukan mengenai tingkatan bahaya. Xiao Yan lanjut memperhatikan peta tersebut. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa level manusia adalah level terendah dan jumlah mereka paling banyak. Namun mengapa gulungan ini terbagi menjadi dua lapisan? Apakah ada dua lapisan lipatan ruang di tempat tersebut? Xiao Yan melihat adanya garis pemisah yang jelas di dalam peta. Setelah garis pemisah ini kertas yang ada di atasnya terlihat berubah. Gulungan ini agak rumit tetapi setelah memasuki ke tempat ini jika dapat bersesuaian dengan bintang-bintang ini hal tersebut dapat menghemat banyak waktu bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela napas dan lanjut bergumam bahwa mereka pada saat ini harus berhati-hati. Level manusia adalah yang terendah. Jika begitu maka mereka hanya bisa memulai dari level manusia terlebih dahulu untuk mengetahui aturan di tempat ini. Ye Beijing yang memegang dagunya pada saat ini menatap gulungan di tangan Xiao Yan dengan serius. Melihat kerumitan peta ini Ye Beijing lanjut bergumam bahwa Nanfu memang pantas menjadi seorang ratu. Ye Beijing pada saat ini tampak memuji sang ratu karena dirinya sendiri menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak bisa teliti. Tampaknya sebelum Xiao Yan memasuki tempat ini dirinya sudah menjelajahi sebagian besar tempat tersebut. Hal ini pada akhirnya akan menghemat waktu bagi Xiao Yan dan menghindari beberapa bahaya yang tidak diperlukan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menentukan lokasinya. Ada dua bintang yang paling dekat dengan kelompok Xiao Yan. Kedua bintang itu tampak hampir sama tetapi levelnya dalam gulungan itu justru berlawanan. Yang di sebelah kiri adalah yang berbahaya yakni level tertinggi di bawah garis hitam. Sementara itu yang di sebelah kanan adalah level manusia. Jika diperhatikan ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika mereka tidak memiliki peta dan memasuki level berbahaya tanpa mengetahui aturannya, mereka akan benar-benar berada dalam situasi yang sangat membahayakan dalam sekejap. Begitu selesai menentukan arah pada akhirnya kapal Dewa Kuno berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan Xiao Yan adalah orang yang pertama yang memasuki bintang tingkat manusia. Kehampaan di sini tidak cukup lebar untuk kecepatan dari kapal Dewa Kuno. Dalam waktu kurang dari setengah hari Xiao Yan telah mencapai bintang-bintang yang ditandai di dalam gulungan. Bintang ini seluruhnya berwarna kuning merah. Setelah memasukinya Xiao Yan menemukan bahwa bumi terbuat dari batu merah. Warna kuningnya yang dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya sesungguhnya adalah pasir kuning di seluruh langit. Begitu kapal Dewa Kuno mendarat Xiao Yan dengan cepat dan perlahan mengembara di atas bintang-bintang. Tidak lama kemudian ada aura yang bergerak di pasir kuning. Xiao Yan segera kembali bergerak menyerbu badai pasir kuning tanpa adanya rasa takut. Sesaat kemudian terjadi ledakan keras di mana seekor serangga kelabang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki terlihat terbakar dengan ganas. Begitu dihantam oleh Xiao Yan seperti sebelumnya tanpa peringatan apapun tiba-tiba monster tersebut meledak. Dampaknya bahkan mengguncang badai pasir kuning yang berada di sekitar. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan mengangkat tangannya sebelum akhirnya meraih badai tersebut. Dengan pengalaman sebelumnya Xiao Yan tidak tahu berpengaruh oleh ledakan diri kali ini, sama seperti ledakan binatang buah sebelumnya di kehampaan sebuah kristal tertinggal di pasir kuning. Selanjutnya Xiao Yan segera kembali ke kapal Dewa Kuno dan mengeluarkan apa yang baru saja diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan memastikan bahwa keduanya adalah objek yang sama dan bentuknya hampir sama termasuk dengan jenis kristal yang sama.
Begitu melihat hal ini Xiao Yan pun bergumam bahwa ini bukan inti binatang buas. Binatang buas di sini akan menghancurkan diri sendiri tanpa ragu-ragu saat menghadapi bahaya hidup dan mati, dan darah mereka diketahui sangat beracun. Jika hanya ada satu di antara mereka yang memiliki ini, berarti kristal ini tidak berguna. Tetapi jika setiap monster ini memiliki kristal tersebut, maka kristal ini pasti berguna. Setelah itu juga Xiao Yan lanjut memandang anggota tim Fearless dan bergumam, mari mereka memulainya. Lalu juga sebaiknya mereka pada saat ini memulai latihan dari tempat ini sebelum Bude Yanti datang menjemput kita semuanya.